warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Endalandari. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang gambaran umum akuntansi internasional. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang sejarah akuntansi internasional. Yang pertama, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan ataupun double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Akuntansi modern dimulai sejak double entry accounting ditemukan dan dapat digunakan di dalam kegiatan bisnis, yaitu sistem pencatatan berganda ataupun double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1447. Lalu, orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya berjudul sama The Arithmetica Geometry Proportioni et Proportionality di tahun 1994. Selanjutnya, praktik bisnis dengan metode Venetian yang menjadi acuan Luca menulis buku tersebut telah menjadi metode yang diadopsi tidak hanya di Eropa, namun hampir di semua negara Eropa termasuk di Jerman, Belanda, Inggris. Luca memperkenalkan 3 catatan penting yang ada di dalam akuntansi dan harus dilakukan, yaitu pertama, pencatatan buku memorandum, yang kedua, buku jurnal, yang ketiga adalah buku besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua, sudut pandang kontemporer. Sudut pandang kontemporer terdapat beberapa faktor tambahan yang menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor ini tumbuh dari pengurangan signifikan dan terus-menerus hambatan perdagangan, pengendalian modal serta nasional yang terjadi seiring kemajuan teknologi informasi. Ada beberapa usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional. Yang pertama, pengendalian modal, valuta asing, investasi asing langsung, liberalisasi transaksi, privatisasi perusahaan pemerintah atau untuk mengurangi pengendalian falas dan pembatasan investasi lintas batas. Yang terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sigit Prasetyo. Pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional dalam bisnis internasional saat ini berhubungan dengan investasi asing langsung yang meliputi pendirian sistem manufaktur atau distribusi dari luar negeri dengan membentuk fasilitas yang dimiliki seutuhnya. Bagi seorang manajer dan akuntan yang melakukan operasi multinasional memiliki resiko berupa semua jenis masalah yang tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan masih berada dalam suatu wilayah perusahaan. Merger dan akuisisi lintas batas. Merger dan akuisisi lintas batas. Merger dapat diartikan sebagai sinergi operasi atau skala ekonomi akuntansi yang memainkan peranan yang penting dalam mega konsolidasi ini. Merupakan angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Perusahaan yang akan melakukan akuisisi adalah ketika perusahaan sedang memberikan tawaran atau target asing adalah sejauh apa faktor earning yang dapat dihasilkan bila dibandingkan dengan hasil dari perbedaan pengukuran akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu merger dan akuisisi lintas batas. Merger dan akuisisi lintas batas dapat diartikan sebagai sinergi operasi atau skala ekonomi akuntansi yang memainkan peranan yang penting dalam mega konsolidasi. Ini merupakan angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Perusahaan yang akan melakukan akuisisi adalah ketika perusahaan sedang memberikan tawaran atas target asin adalah sejauh apa faktor earning yang dapat dihasilkan bila dibandingkan dengan hasil dari perbedaan pengukuran akuntansi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kelima, inovasi keuangan. Manajemen risiko menjadi istilah populer dalam lingkungan perusahaan. Deregulasi pasar keuangan dan pengendalian modal yang terus dilakukan. Volatilitas dalam harga komoditas, valuta asing, kredit, dan ekuitas menjadi hal yang biasa pada saat ini. Kondisi keuangan saat ini, manajer keuangan perlu menyadari risiko yang mereka hadapi, memutuskan risiko mana yang perlu dilindungi, dan mengevaluasi hasil dari strategi yang diterapkan atau dijalankan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Sifa. Saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya, yaitu contoh kasus. HSBC adalah salah satu grup perbankan terbesar di dunia yang bermarkas di London dengan kantor pusat di Menara HSBC London, sebuah bagian dari pengembangan Canary Wharf di London Dockland. Anggota pendirinya adalah The Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation Limited, sebuah bank yang dibentuk oleh orang Skotlandia yaitu Thomas Sutherland untuk membiayai perdagangan di Timur Jauh di tahun 1865. Pada tahun 2005, bank ini merupakan perusahaan yang terbesar keempat dalam segi aset. HSBC melaporkan jumlah pemasukan dalam dolar Amerika Serikat sekitar 70% berasal dari luar Britania. Nyaris 40% berasal dari operasinya di Hong Kong. Sebelum pindah markasnya ke London pada awal 1990-an, HSBC bermarkas di Hong Kong. HSBC merupakan bank terbesar di Hong Kong dan kedua terbesar di dunia setelah Citigroup. Di Indonesia, HSBC mulai hadir di Jakarta pada tahun 1884, sehingga merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu British Petroleum. British Petroleum Indonesia merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang berkantor pusat di London, Kerajaan Inggris. British Petroleum telah beroperasi di Indonesia lebih dari 35 tahun. Kini menjadi investor terbesar di Indonesia dengan investasi kumulatif lebih dari 5 miliar. Akuisisi aset Argo pada tahun 2000-an dan persetujuan dari pemerintah RI pada Maret 2005 untuk memulai konstruksi LNG Tangguh, memperbesar secara signifikan posisi British Petroleum pada sektor energi di Indonesia. Saat ini, British Petroleum Indonesia memiliki karyawan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar berada di Jakarta dan Papua Barat. Untuk slide yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulannya adalah, sebenarnya akuntansi sudah ada sejak pada abad 3600 sebelum Masehi. Kemudian berkembang dengan ditemukannya buku tentang double entry, dan orang yang pertama kali menulis buku tentang double entry, buku Pink System, adalah Luca Pacioli pada tahun 1949. Sedangkan di Indonesia akuntansi mulai diterapkan sejak 1642. Tetapi sejak yang jelas ditemui pada pembukuan Avian Society yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk mengambil suatu keputusan serta tujuan selanjutnya. Saran: sebagai pihak yang terlibat dalam bidang akuntansi hendaknya mengetahui bagaimana sejarah akuntansi itu sendiri dan menggunakan akuntansi sebagai mestinya. Lebih dari itu diharapkan penulis agar tidak melupakan serta mempertahankan dan mengembangkan akuntansi itu sendiri. Terlebih zaman yang semakin maju ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.